Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya. Pada saat ini, Raja Monster Naga Ganas itu disiksa ke pemandangan kehancuran yang mengerikan. Bahkan kerumunan di sekitarnya terkejut, dan juga heran dengan apa yang mereka lihat. Keringat dingin menutupi tubuh mereka, itu saat mereka sangat ketakutan oleh tengkorak gas hitam milik si ratu. Namun, tengkorak yang dibentuk oleh gas hitam itu tidak berhenti hanya dengan ini. Gigitan demi gigitan, tengkorak itu terus merobek Raja Monster Naga mengerikan itu dengan kejam. Dari setiap gigitannya, lebih banyak darah menetes yang keluar dari Raja Binatang Naga mengerikan. Setelah setiap gigitan, sebagian besar tubuh Raja Monster Naga itu dimangsa olehnya. Pada saat yang sama, 10 tangan besar yang telah meraih Raja Binatang Naga mengerikan itu mulai mengencangkan genggaman mereka. Dalam sekejap, mereka merobek tubuh besar Raja Monster Naga berbahaya menjadi beberapa bagian. Sama seperti ini, dan disaksikan oleh penonton yang tak terhitung jumlahnya, penguasa Beast Dragon Monstrous Raja Beast Dragon Monstrous adalah tercabik-cabik dan dimakan. Pada akhirnya, raja itu benar-benar dimakan hingga bersih. Raja itu benar-benar mati tanpa mayat yang utuh, dan semua ini dilakukan oleh si ratu. Pada saat ini, tidak ada lagi kilau merah di mata si ratu. Mereka kembali ke matanya yang normal, cantik, dan juga cerdas. Di wajahnya ada sedikit senyum. Itu adalah senyum yang sangat menawan, indah, dan juga memikat. Si ratu masihlah orang yang sama. Kecantikannya cukup untuk memikat orang lain, dan juga cukup untuk membuat mereka tersedak. Selama dia berdiri di sini, maka tidak akan pernah ada wanita lain yang lebih cantik darinya. Namun setelah orang banyak melihat betapa kejam dan brutalnya ratu itu, maka tidak ada orang yang berani meremehkan gadis cantik ini. Begitu banyaknya, sehingga bagi beberapa orang yang pengecut, tatapan yang mereka tuju pada si ratu dipenuhi rasa takut. Ekspresi mereka sama sekali bukan dari seseorang yang melihat keindahan, dan itu hanyalah ekspresi seseorang yang melihat monster. Energi sumbernya terasa cukup baik. Hanya saja, ini terlalu sedikit. Misinya sudah selesai, kurasa aku akan kembali dulu, ucap si ratu. Setelah memulihkan gas hitam ke dalam tubuhnya, si ratu berbalik dengan apik, dan mengisap jari kelingkingnya dengan sedikit kecewa. Kemudian baru saat itukah dia mulai melompat, dan dia melompat kembali ke gerbang roh dunia, lalu menghilang dari pandangan semua orang. Oh surga, apakah dia benar-benar roh dunia? Bagaimana mungkin ada roh dunia yang begitu kuat di dunia ini? Dia hanya berada di peringkat 5 Martial King, tetapi mampu membunuh peringkat setengah Kaisar Martial. Seru kerumunan. Setelah si ratu kembali ke gerbang roh dunia Chu Feng, kerumunan di sekitarnya segera meledak dalam keributan. Si ratu telah menghilangkan semua Beast Dragon Monstrous sendirian. Kekuatannya terlalu kuat, dan itu menyebabkan semua orang tercengang. Tentu saja dia kuat, kamu harus tahu bahwa dia adalah roh dunia Asura Spirit World. Pada saat ini, seorang individu yang berpengetahuan berbicara dengan keras. Apa, roh dunia Asura Spirit World, apakah kamu berbicara tentang Asura Spirit World yang legendaris itu, yang terkuat dari 7 dunia roh? Mendengar apa yang dikatakan orang itu, kerumunan di sekitarnya benar-benar terpana. Bahkan ketidakpercayaan ditulis di seluruh wajah mereka. Orang tidak dapat menyalahkan mereka atas reaksi mereka saat ini. Jika seseorang ingin menyalahkan sesuatu, maka seseorang hanya bisa menyalahkan reputasi Asura World Spirit yang terlalu besar. Bahkan saking besarnya, sehingga tidak ada yang bisa tetap tenang setelah mengetahui bahwa si ratu adalah salah satu dari mereka. Luar biasa, sangat menakjubkan. Chu Feng ini tidak hanya memiliki kemampuan untuk memicu jarum abadi kuno, ia sebenarnya juga berhasil mengontrak Asura World Spirit. Bakatnya belum pernah terjadi sebelumnya, dan dia benar-benar agak terlalu menakutkan. Chu Feng ini, dia benar-benar kebanggaan surga, seru kerumunan.
Pada saat ini, suara-suara mengungkapkan kekaguman mereka untuk Chu Feng mengisi seluruh laut hijau tanpa batas. Siapakah sebelumnya yang mengatakan kalau Chu Feng lebih rendah dari keenam murid yang ditangkap itu? Dia dapat mengalahkan Raja Binatang Naga mengerikan hanya menggunakan roh dunianya saja. Dengan hanya itu, dia bukan seseorang yang bisa dibandingkan dengan keenam orang itu. Itu benar, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kami ini buta? Kamu benar-benar berani memfitnah Chu Feng hingga sedemikian rupa, apakah kamu tidak takut bahwa kamu akan menggigit lidah kamu sendiri? Semuanya, tenanglah. Seperti kata pepatah, semua orang memiliki keinginan egois mereka sendiri. Dengan betapa luar biasanya Chu Feng ini, tidak dapat dihindari bahwa ia akan menimbulkan kecemburuan bagi orang lain, ucap kerumunan. Bahkan ada beberapa pengamat yang berani yang secara tidak langsung menghina murid-murid Gunung Qianwu, yang sebelumnya menghina Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, wajah para murid yang memfitnah Chu Feng sebelumnya berubah menjadi sangat hijau dan seburuk mungkin. Chu Feng, kerja bagus, hahaha. Pada saat ini, ada murid dari Gunung Qianwu yang mulai bersorak untuk Chu Feng. Mereka adalah orang-orang dari divisi kenaikan. Karena mereka adalah sekutu dengan Chu Feng untuk memulai, maka mereka secara alami akan bersorak untuknya, itu ketika mereka melihat bahwa dia telah membantu Gunung Qianwu mereka dan menjaga martabat mereka. Mengikuti suara pertama sorak-sorai itu, sorak-sorai yang tak terhitung jumlahnya mulai meledak dari lautan orang-orang seperti guntur. Malahan, semakin banyak tetua dan murid yang mulai bersorak keras untuk Chu Feng. Bahkan tidak perlu menyebutkan mereka yang menyukai Chu Feng. Para murid dan orang tua yang sebelumnya memiliki pandangan netral tentang Chu Feng, seketika saja mereka juga mulai bersorak untuknya. Mereka semakin menyukainya dari dasar hati mereka. Adapun orang-orang yang sangat membenci Chu Feng, orang-orang yang menganggapnya sebagai duri, mereka semua sangat cemberut pada saat ini. Ekspresi mereka seperti orang-orang yang baru saja makan kotoran. Namun sayangnya, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Itu karena Gunung Qianwu memang berada di ambang dipermalukan, dan memang Chu Feng lah yang telah menyelamatkan reputasi Gunung Qianwu dari krisis itu. Pada saat itu, Chu Feng menjadi pahlawan Gunung Qianwu. Terlepas dari apakah mereka mau atau tidak, itu adalah faktanya bahwa mereka tidak punya pilihan selain menerima kenyataan ini. Bocah Chu Feng itu benar-benar menyembunyikan keterampilannya dengan baik. Dia benar-benar memiliki roh dunia yang kuat untuk melindunginya. Tidak heran kalau pencapaiannya dalam teknik dunia rohnya sangat tinggi, dan juga sangat luar biasa, ucap Bai Suyan sambil mengangguk berulang kali. Di wajahnya yang cantik, itu ada senyum menawan. Itu sudah jelas bahwa dia agak terkejut dengan kinerja Chu Feng juga. Chu Feng memang sangat menakjubkan. Setiap aspek dari dirinya, itu semua sangat melampaui aku. Terutama roh dunia itu. Tatapan Bai Ruoshan berkedip-kedip saat dia berkata. Dia tidak bisa melupakan saat ketika dia benar-benar dikalahkan oleh si ratu. Namun setelah melihat apa yang baru saja terjadi, dia merasa saat dikalahkan oleh si ratu pada saat itu, mungkin itu hal yang wajar. Karena bagaimanapun juga, si ratu ini memang sangat kuat. Apa yang terjadi dengan Chu Feng? Bukankah hal yang baik baginya untuk hanya duduk dan menonton, ketika Gunung Qianwu dipermalukan? Mengapa dia bertindak untuk menyelamatkan mereka? Ucap Sima Ying. Namun dibandingkan dengan mereka, Sima Ying tampak marah dengan tindakan Chu Feng, dan mulai menginjakkan kakinya tanpa henti. Meskipun dia juga heran dengan kekuatan Chu Feng, tapi dia tidak senang mengingat bahwa Chu Feng telah menyelamatkan Gunung Qianwu dari aib mereka. Gadis bodoh, kamu tidak tahu tentang masalah ini. Tidak peduli apa jenis konflik Chu Feng dengan beberapa tetua, karena itu hanya perselisihan internal saja. Karena pada akhirnya, Chu Feng masih menjadi murid Gunung Qianwu. Sebagai murid Gunung Qianwu, dia secara alami harus melakukan semua yang dia bisa untuk membuat Gunung Qianwu keluar dari kesulitan. Apalagi dengan apa yang telah dia lakukan, tidak hanya ketenarannya akan sangat meningkat, dia juga akan bisa mendapatkan popularitas di antara orang-orang. Manfaatnya sangatlah banyak, jadi mengapa juga dia tidak melakukannya?
Bai Xuyan menjelaskan sambil tersenyum. Oh, jadi begitu. Tapi kan, ucap Sima Ying. Setelah mendengar penjelasan Bai Xuyan, Sima Ying tiba-tiba menyadari. Namun bahkan dengan penjelasan ini, dia masih tidak bahagia. Ini karena dia tidak peduli tentang semua itu, dan hanya ingin melihat Gunung Qianwu dipermalukan. Itu karena, orang-orang dari Gunung Qianwu telah memperlakukannya dengan sangat buruk sebelumnya. Mendengung. Pada saat itu, suara-suara bersorak menjadi semakin keras. Mereka seperti petir yang menusuk telinga. Ternyata suara sorak-sorai itu menjadi lebih keras, karena Chu Feng telah melonjak ke langit dan kembali dengan penuh kemenangan. Chu Feng, kerja bagus. Kamu benar-benar mendapatkan prestasi yang luar biasa kali ini. Chu Feng, ketika Lord Headmaster keluar dari pelatihannya yang tertutup, kami pasti akan bersama-sama melaporkan kontribusi kamu kepadanya, sehingga dia bisa memberi kamu hadiah dengan benar, ucap para tetua. Dengan kembalinya Chu Feng, banyak tetua di platform penonton utama berdiri berturut-turut untuk menyambutnya. Di antara mereka adalah bawahan Half Martial Emperor White Ape, para tetua dari Departemen Perbaikan Senjata termasuk Xiahou Jianting, dan para tetua dari Departemen Keterampilan Bela Diri dan Departemen Teknik Misterius. Chu Feng menjadi orang yang paling populer di mata para tetua. Semua orang menyambutnya kembali, dan memujinya tanpa henti dengan senyum di wajah mereka. Namun sayangnya, ada sekelompok tetua di platform pengamat utama yang berbeda dari yang lain. Mereka adalah tetua manajemen dari Departemen Hukuman. Sebagai organisasi kekuatan cabang terbesar, Departemen Hukuman juga memiliki jumlah tetua manajemen terbesar. Namun pada saat itu, situasinya menjadi sangat canggung bagi mereka. Dan pada akhirnya, mereka tidak dapat membuat diri mereka menyambut Chu Feng. Namun meski begitu, Chu Feng telah melakukan layanan hebat untuk Gunung Qianwu. Jika mereka tidak menyambutnya, maka itu merupakan hal yang tidak baik. Ini menyebabkan mereka terjebak di antara batu dan tempat yang keras. Pada saat ini, melalui celah-celah dari kerumunan, Chu Feng memperhatikan ekspresi buruk pada para tetua manajemen Departemen Hukuman. Ketika dia melihat betapa canggungnya mereka, Chu Feng hanya menyeringai di dalam hatinya. Dengan hal-hal yang telah mencapai titik ini, rencananya pada dasarnya telah selesai. Apa yang ingin dia lakukan adalah membuktikan dirinya di depan semua orang. Terlepas dari apakah orang-orang yang menyukainya, orang-orang yang memusuhi dia atau orang-orang yang tidak tahu tentang dia, maka dia ingin mereka semua tahu tentang kemampuannya ini. Jadi bagaimana jika Departemen Hukuman menentangnya, dan dengan sengaja membuat segalanya menjadi sulit baginya? Seperti yang terjadi, bukankah dia masih berhasil menerima sorakan semua orang di hadapan kerumunan? Adapun mereka, apa yang bisa mereka lakukan? Selain berdiri di sana seolah-olah mereka makan lalat, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Pada saat ini, Chu Feng adalah fokus utama dari semua orang yang hadir, dan menjadi pahlawan di mata orang banyak. Pada saat itu, semua kerumunan berputar di sekitar Chu Feng, dan memandangnya sebagai pahlawan mereka. Namun selain itu, Bai Yunxiao dan yang lainnya sangat sedih dan tertekan saat mereka berjalan pergi dari medan pertempuran. Saat Raja Monster Naga terbunuh, sangkar yang telah memenjarakan mereka secara alami menghilang, dan itu memulihkan kebebasan mereka. Namun pada saat itu, mereka yang telah melarikan diri dengan hidup mereka tidak mampu menjadi bahagia sama sekali. Bahkan ekspresi mereka menjadi lebih buruk daripada orang-orang tua manajemen Departemen Hukuman. Masing-masing dari mereka tahu, bahwa mereka benar-benar telah mempermalukan diri mereka kali ini. Tidak hanya pusat perhatian mereka direnggut dari mereka juga nyaris menghindari fitnah reputasi di Gunung Qianwu. Dengan kata lain, mereka telah menyebabkan banyak masalah. Bahkan para tetua dan murid Qianwu Mountain sangat kecewa dengan Bai Yunxiao dan yang lainnya. Ini bisa dilihat dari kenyataannya, bahwa tidak ada yang datang untuk menyambut mereka ketika mereka kembali ke platform utama. Namun karena status khusus dan potensi tinggi mereka, maka tidak ada yang mengkritik mereka juga. Hanya saja, semua orang telah memutuskan untuk mengabaikannya.
Ya yo 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 yo, bukankah ini para jenius Gunung Cianwood? Kalian semua benar-benar tak tahu malu untuk kembali. Ketika kamu membantai pion monster kecil monster naga mengerikan, sepertinya kamu sangat menikmatinya. Bukankah kamu semua telah membual, tentang membunuh mereka semua? Aku bahkan berpikir bahwa kalian semua adalah individu yang luar biasa juga. Namun siapa yang akan mengira, bahwa begitu Raja Monster Naga Monster itu muncul, kalian semua akan langsung ditangkap dan dikurung dalam sangkar seperti 6 kura-kura kecil, yang bahkan tidak berani bergerak sama sekali. Dan di sini aku punya harapan yang begitu tinggi untuk kalian semua. Kamu benar-benar mengecewakanku. Aku benar-benar kecewa, ucap Sima Ying. Sementara orang-orang dari Gunung Cianwood tidak mengkritik mereka, tapi itu tidak berarti bahwa yang lain tidak. Sebenarnya, Sima Ying yang berani itu benar-benar berjalan ke Bai Yun Xiao dan yang lainnya, dan mulai mengejek mereka dengan ekspresi jijik yang ekstrim di wajahnya yang tersenyum. Sima Ying, lidah yang longgar dapat menyebabkan banyak masalah. Aku mendesak kamu untuk mengendalikan mulut kamu itu, agar tidak ada bencana di masa depan yang menimpa kamu. Bai Yun Xiao dan yang lainnya dipenuhi dengan kemarahan ketika dia menjawab. Dan sekarang, setelah dipermalukan di depan umum oleh Sima Ying, mereka sangat marah sehingga hati dan paru-paru mereka akan meledak. Namun meski begitu, Bai Yun Xiao masih tahu tentang situasi mereka. Jadi dia mengendalikan amarahnya, dan mengucapkan kata-kata yang mengancam kepada Sima Ying. Ayo, aku takut sekali. Lidah yang longgar dapat menyebabkan banyak masalah, mungkinkah kamu berencana untuk membunuh aku? Ada apa dengan kualitas moral kamu? Kamu telah kehilangan muka sendiri, namun kamu masih bersikeras untuk tidak membiarkan orang lain berbicara. Jika kamu seluar biasa ini dan memiliki kemampuan sebanyak ini, lalu mengapa kamu tidak menunjukkannya pada monster naga mengerikan itu? Apa yang bisa kamu buktikan dengan menindas seorang gadis kecil yang lemah seperti aku? Ucap Sima Ying. Gadis terkutuk, apakah kamu mau aku pukuli lagi? Ucap Tao Xiangyu. Pada saat ini, Tao Xiangyu yang telah memukuli Sima Ying dengan kasar sebelumnya, dia sudah melompat keluar, lalu mengulurkan tangannya sambil menunjuk ke arah Sima Ying. Dalam sekejap, kekuatan opresifnya yang tidak kelihatan datang menimpa Sima Ying. Dia mencoba menekan Sima Ying dengan menunjukkan kekuatannya secara rahasia. Aku akan melihat, siapakah di antara kalian semua yang berani menyentuh satu jari miliknya itu, ucap Chu Feng. Namun tepat pada saat itu, Chu Feng tiba-tiba berdiri di depan Sima Ying. Selanjutnya, Bai Suyan, Bai Ruoshen, dan banyak tetua manajemen juga mengikuti Chu Feng. Kamu, seru Tao Xiangyu. Melihat orang-orang ini, bahkan Tao Xiangyu sangat ketakutan. Dia segera mengambil kembali jari yang dia tunjuk ke Sima Ying, dan melangkah mundur satu langkah. Meskipun dia mungkin tidak terlalu takut pada Chu Feng, tapi dia tidak berani bertindak sembarangan di depan Bai Suyan dan banyak tetua manajemen. Karena itulah, dia terpaksa mengekang kesombongannya. Chu Feng, kamu hanya menang dengan mengandalkan roh dunia milikmu. Tapi apakah kamu benar-benar berpikir, kalau kamu itu luar biasa dan memiliki keterampilan nyata? Namun pada saat Tao Xiangyu melangkah mundur, Bai Yun Xiao sebenarnya berdiri di depan dan berkata. Tatapan yang dia gunakan saat memandang Chu Feng, itu dipenuhi dengan permusuhan. Dia tidak mau repot-repot menyembunyikan kejahatan dalam pandangannya ini sama sekali. Itu karena, Chu Feng telah merebut pusat perhatiannya. Karena itulah dia sangat membenci Chu Feng sampai ke pantat. Dia sangat membenci Chu Feng sehingga dia ingin mengulitinya hidup-hidup, dan mengeluarkan tendonnya sebelum memakan dagingnya satu gigitan pada satu waktu. Namun sebelum Chu Feng bisa mengatakan apa-apa, Sima Ying berbicara sekali lagi. Lalu kenapa, apakah kamu tidak yakin? Ini adalah kemampuan Chu Feng untuk dapat memiliki roh dunia yang kuat. Jika kamu memiliki kemampuan, mengapa kamu tidak pergi dan mendapatkan roh dunia yang kuat juga? Cih, bisakah kamu mendapatkannya? Apakah roh dunia yang kuat akan mengikuti kamu? Apakah kamu memenuhi syarat untuk menjadi tuannya?
Tidak ada kesempatan sepanjang hidup kamu, bahwa kamu akan bisa mendapatkan roh dunia Asura Spirit World. Hanya dengan bakat kamu, belum lagi kehidupan ini, bahkan dalam kehidupan kamu berikutnya, dan kehidupan berikutnya setelah itu, kamu masih akan putus asa dalam mendapatkan Asura World Spirit. Itu karena bakat kamu sangat terbatas, sehingga mereka tidak akan pernah berpikir bahwa kamu akan memenuhi syarat untuk menjadi tuan mereka. Di seluruh hidup dan seluruh diri kamu, kamu hanya akan dapat memiliki roh dunia kelas 2, ucap Sima Ying. Bahkan kata-katanya sangat licik dan nadanya sangat tajam. Bahkan Chu Feng merasa sangat mengaguminya. Gadis ini benar-benar berani, dan kemampuannya untuk menghina orang lain benar-benar terampil. Tidak hanya dia tidak menunjukkan seperempatnya, bahkan dia segera menusuk ke tempat paling sakit kepada mereka. Setelah mendengar itu, seluruh wajah Bai Yun Xiao berubah menjadi hijau. Itu karena Sima Ying benar-benar berhasil mengenai tempat yang paling sakit itu. Dia secara alami iri dan cemburu pada Chu Feng. Dia iri bahwa Chu Feng mampu mengontrak Asura World Spirit, dan mampu mendapatkan roh dunia yang begitu kuat. Tetapi dia, di sisi lain, tidak memiliki roh dunia yang kuat. Tidak peduli berapa banyak dia berharap untuk itu, dia masih tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkannya. Itu bukan sesuatu yang bisa dicapai hanya dengan usaha. Mungkin itu sesuatu berdasarkan bakat, dan itu adalah bakat alami seseorang. Tidak peduli apakah dia mau menerimanya atau tidak, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa, bakatnya dalam teknik roh dunia jauh lebih rendah daripada Chu Feng. Ini adalah tempat tersedih di dalam hatinya, dan juga tempat yang paling sulit ia sembunyikan. Namun pada saat ini, Sima Ying justru menyerang tempat itu. Bahkan jika dia tidak datang, kita akan bisa keluar dari formasi Bloodline Naga dan memenggal kepala Raja Monster Naga Buas itu. Tepat pada saat ini, Ben Leiyu melompat keluar dengan kata-kata ini. Dia benar-benar tanpa malu-malu menyatakan bahwa, Chu Feng telah ikut campur dalam bisnis mereka. Itu benar, Chu Feng bahkan tidak memenuhi syarat untuk melakukan misi tingkat naga. Apa yang membuatnya berpikir bahwa ia dapat ikut campur dalam misi kami? Bahkan tanpa campur tangannya, kita masih bisa memusnahkan sekelompok hewan itu. Dari cara aku melihatnya, dia hanya mencuri pusat perhatian kami. Segera mengikuti Ben Leiyu, Qi Yanyu dan Zhao Jingang juga berbicara untuk menyerang Chu Feng. Mereka mengubah situasi Chu Feng yang telah menyelamatkan mereka, itu menjadi Chu Feng yang tanpa malu telah mencuri dari mereka. Oh surga, aku memang pernah melihat orang yang tak tahu malu seperti itu sebelumnya. Namun sayangnya, aku belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti kalian semua. Kulitmu begitu tebal dan tak terbayangkan. Chu Feng dengan baik hati menyelamatkan kalian semua, namun kamu benar-benar menyerangnya, bukannya mengungkapkan rasa terima kasih. Apakah kamu semua memiliki sedikit nurani yang tersisa? Untungnya ada banyak orang yang hadir di sini hari ini. Karena jika tidak sebanyak ini, apakah kamu semua berencana untuk menyerang penyelamat kamu, Chu Feng, sehingga kamu bisa menenangkan kemarahan karena pusat perhatian kamu telah dicuri? Sima Ying berbicara dengan ekspresi kaget. Dia bertindak seolah-olah dia terpana dengan perilaku tak tahu malu mereka. Omong kosong. Penyelamat. Seseorang seperti dia apakah memenuhi syarat untuk menjadi penyelamat kita? Zhao Jingang dan yang lainnya segera menyangkal fakta itu, bahwa Chu Feng telah menyelamatkan mereka. Dia orakin. Begitu kata-kata itu diucapkan, suara sorakan memenuhi tempat itu. Suara-suara ini bukan dari orang-orang di Gunung Qianwood. Justru sebaliknya, itu dari kerumunan di sekitarnya. Segera setelah itu, semakin banyak suara sorakan mulai terdengar. Semua orang menggunakan metode semacam ini untuk mengejek Zhao Jingang dan yang lainnya. Karena bagaimanapun juga, mereka semua telah melihat apa yang terjadi sebelumnya dengan mata mereka sendiri. Jika bukan karena Chu Feng, maka kemungkinannya Bai Yun Xiao, Zhao Jingang, dan yang lainnya benar-benar akan kehilangan nyawa mereka di tangan Raja Binatang Naga Buas itu. Namun saat ini, mereka benar-benar berbicara tentang Chu Feng hingga sedemikian rupa.
Dengan demikian, bahkan kerumunan di sekitarnya tidak dapat terus menonton dan tidak melakukan apapun. Kamu semua, seru Zhao Jingang dan yang lainnya yang tidak menyadari, bahwa mereka telah menarik kebencian semua orang yang hadir. Menghadapi situasi seperti ini, mereka tidak hanya menyerah, mereka malah mulai mengertakkan gigi dan mengepalkan tangan mereka dalam kemarahan. Bahkan urat biru bermunculan di kulit mereka. Hehehehe. Menghadapi badut-badut ini di depannya, Chu Feng hanya tertawa ringan. Dia menepuk bahu Sima Ying dan berkata, "Ayo pergi, mengapa harus menurunkan diri ke level mereka?" Ucap Chu Feng. "Benar juga ya, mengapa aku harus repot-repot dengan sampah seperti mereka?" Ucap Sima Ying sambil mengambil kesempatan itu, dan kemudian pergi. Namun sebelum dia pergi, dia tidak lupa untuk menghina mereka lagi. "Chu Feng, apakah kamu berani melawan aku?" Namun tepat setelah Chu Feng dan yang lainnya berbalik dan bersiap untuk pergi, suara marah tiba-tiba bergema dari belakangnya. Dan tiba-tiba saja bersambung. "Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye."